Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Maqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu billahi wa rasulih wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sayu'tihim ujurahum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis. Hadratil mukarramun, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, para pemuda, bapak-bapak, wabil khusus keluarga besar Masjid Al-Islah, bil khusus yang saya hormati Ketua DKM, juga yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, juga para pemuda sebagai penyelenggara berjalannya acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Lurah kita yang telah memberikan sambutannya, juga dari aparatur kepemerintahan baik itu Polri maupun TNI, ibu-ibu, bapak-bapak, alladzi lam yuzkar ismuhum ta'diman wa takriman lahum. Tak saya sebutkan nama satu persatunya, tapi insya Allah yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu udah makan? Udah. Kita mah belum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita adalah sebagai umat Rasul, kita ngaku, betul, ibu-ibu ngaku umat Rasul, bahwa kita semua mengakui umat Rasul, tetapi sedalam mana cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bukti cinta kita terhadap Rasulullah, kangen kita dengan 2 tahun, kangen kita Rajab, PSBB, batal semua, ustadz pada belangsak, Rajaban ditutup, kering. Makanya saya berdoa, ya Allah, ini job udah sekian puluh masuk, semoga ya Allah lancarkan aku ya Allah. Mudah-mudahan lurahnya tidak menutup kami, amin. Pulang dia ya. Tapi ini kita harus aturan, memang aturan pemerintah, dan juga Allah lagi menurunkan wabah. Mudah-mudahan penyakit ini segera dihilangkan. Ini kita semua sisa yang mati. Kemarin 2 bulan kelewat yang mati puluhan, betul. Kiai ratusan yang mati. Waktu bulan-bulan kemarin saya tidak mau dipanggil ustadz, dipanggilnya om saja. Kenapa? Ustadz banyak yang mati, janda banyak sekarang. Janda banyak, mantan ustadz. Berkah, coba bapak. Bapak jangan sampai takut di rumah. Berkah banyak istri mantan ustadz, ustadznya pada mati. Kalau pengen daftar ke saya. Tapi alhamdulillah di tahun ini kita bisa merayakan, di bulan ini kita bisa merayakan Maulid Kangjeng Nabi besar Muhammad, yang mana kata Rasul, man adzama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah
barang siapa yang mengagungkan maulidku, kelahiranku, yakin akan aku berikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ketika kalian masuk neraka, tinggal sambat saja Muhammad. Muhammad Kota Bumi? Bukan, Muhammad bin Abdullah. Alhamdulillah kita ngumpul, udah divaksin. Oh, betul, udah divaksin. Takut jarum, ya, takut jarum. Kenapa ibu-ibu takut jarum? Sama jarum suami mah tidak takut. Gedean jarum dokter, gedean jarum suami. Dan program saudara kaum muslimin rahimakumullah, bisa dikatakan maulid acara ini menurut Imam Syafi'i, menurut Syekh Nawawi Tanahara, bisa dikatakan maulid kalau 3 perkara kumpul di tempat ini. 1, biqiraatil Quran, sudah tadi dibacakan Al-Qur'an. Bu, enak, qorinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau ibu-ibu punya suami kori, terus ibunya juga tukang kori lagi, kagak ada berantemnya di rumah. Kata suaminya, kamu, apa kata istrinya? Kamu juga. Nggak ada berantemnya. Makanya alhamdulillah yang punya istri kori, suami kori, kagak pernah berantem. Sekali berantem kulkas terbang. Bisa dikatakan maulid kalau sudah dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tadi udah 1. Yang kedua, bisa dikatakan maulid kalau biqiraatil maulud, dibacakannya tadi marhaban. Bisa Bapak marhaba? Kalau kagak bisa, ingut mangap aja. Orang-orang pada asrokol, ya asrokil. Asrokol, asrokil. Nggak apa-apa, yang penting mangap. Hadirnya aja. Kalau ya Nabi mah pasti bisa semuanya. Ya Nabi, bisa. Insya Allah boleh. Yang ketiga, bisa dikatakan maulid di sini Pak Ustaz, bi'it'amit to'am, kalau ada makanan. Ada itu? Udah habis? Habis? Minta sama penitia no. Ya, harus. Bahkan salah satu keterangan mengatakan man anfaqo dirhaman fi mauludin Nabi Muhammad, barang siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham. Ibu tahu 1 dirham? Pak Darno tahu 1 dirham? Pak Ustadz tahu 1 dirham? 1 dirham itu Bapak, ukurannya menurut teman saya yang sekarang di Baghdad, saya telepon, berapa 1 dirham sekarang? Kata dia kalau 1 dirham sekarang, kalau ukuran duit Indonesia 1.600.000. 1 juta, ingetin tuh, 1 juta. Biasanya kalau ke duit cepet inget, kalau ngaji mah suka lewat. Duit mah berapa? 1 juta. Iya, ingetin 1.600.000 saja. Nanti pulang ke rumah ditanya sama istrinya, Pak, pengajian tadi maulid apa? 1.600.000. Man anfaqo dirhaman fi mauludi pakaan nama anfaqo jabalun min dahabin fisabilillah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham, berapa 1 dirham? 1.600.000, bagaikan menginfakkan gunung ganjaran. Bisa dikatakan maulid, bahkan terjamin keselamatannya. Jangankan di dunia, di akhirat pun akan terselamatkan kalau siap sodako untuk maulid per orang 1.600.000 baru maulid. Ada yang begitu? Enggak, maksudnya jangan patungan ini mah.
Ada yang begitu? Enggak banyak. Di mana yang banyak? Waktu kalau ini per orang 1.600.000, 1.600.000, 1.600.000, 1 juta. Oh, banyak duitnya. Pasti amplop kiai juga 15 juta, betul? Orang amplop kiainya juga udah rapet, tipis. Nggak masalah lah, bukan begitu ya. Iya, tenang aja sih. Orang mau ditambah katanya, kata Pak Lurah tadi. Lurah mah nggak boleh panjang-panjang sebutannya, yang penting nominalnya, betul? Akur. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, baru maulid. Mengapa Ustaz maulid sangat begitu antusias dirayakan oleh umat Islam? Karena dia adalah salah satu makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu hidupnya bahkan mau meninggalnya nanti di yaumil kiamah pun kita yang pertama dipanggil oleh beliau. Makanya jangan pelit dorong suaminya, kakak, bapak, emas. Kalau orang ada yang maulid, tolong sumbang, katanya sedikitnya 1.600.000. Nanti ajarin tuh sama ibu-ibu suaminya ya. Iya. Ini mah apa? Suaminya pas ngeluarin duit 2 juta. Mau ngapain itu? Mau ngapain itu? Mau sumbangan maulid mah. Berapa itu? Berapa? 2 juta. Kegedean. Jangan mau dialem. Jangan mau ke sohor. Jangan mau disebut donatur. Noh, anak pada radang, anak pada kurap, beras belum beli, kagak ada cabe, kerudung mama udah kucel. Cukup 5.000 saja. Maulid mah 5.000 saja. Minggu ini 5.000, besok minggu 5.000, 4 minggu berarti 20.000. 1 bulan patungan maulid 20.000. Tidak ada masalah. Yang penting rasa cinta dan ikhlasnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bukan mengagungkan penitia, bukan mengangkat nama baik penitia, tetapi seolah-olah ini adalah buat kita semuanya, dari kita untuk kita. Kalau tak tahu, oh, masya Allah, luar biasa ulama-ulama terdahulu. No, waktu hidupnya zaman Abu Yadim Yati Pandeglang, kalau maulid puluhan juta habisnya. Menandakan rasa cintanya, menandakan rasa mahabbah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul tadi bicara, kuntu sapi'an lahu yaumal qiyamah, nanti aku yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Bapak, Bu, hari kiamat itu hari yang semuanya pada mati semua. Kagak ada yang hidup. Kagak ada yang hidup selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang terakhir mati adalah Israel, paling belakangan meninggalnya. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan lagi malaikat Jibril dan Mikail. Hai Jibril, hai Mikail, bangun, bangun. Mana? Untuk apa ya Allah kami dihidupkan kembali? Ini lihat, semuanya sudah pada rebah, semuanya sudah pada meninggal, mati semua. Ini adalah hari kiamat. Masya Allah, ini hari kiamat ya Allah. Iya, tidak ada Tuhan selain saya, tidak ada Tuhan selain Allah. Mana Firaun tuh yang sombong? Mana Firaun tuh yang sombong? Woi,
Mana Firaun yang sombong tuh? Bangunin. Tugas kami apa, kata Jibril, ya Allah? Cari Muhammad. Di mana Muhammad sekarang? Paling pertama yang dibangunkan dari kuburan adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari oleh Jibril, dicari oleh Mikail, kagak ketemu. Kata Jibril, bro, di mana ini kuburan Muhammad? Kagak tahu. Orang rata begini, mana Mekah, mana kota bumi ini? Kagak ketahuan. Di mana adanya ini Muhammad? Masya Allah. Wah, pulang lagi. Ya Allah, kami tidak menemukan yang namanya Muhammad sebagai kekasihmu. Apa kata Allah? Balik kanan, balik kanan, lihat di sebelah sono. Ternyata ada Rasulullah bangun dari alam kuburnya. Masya Allah. Mimar kodina hada mawaadar Rahman. Ini ternyata yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi hari kiamat. Apa kata Muhammad? Mana umatku? Ya Jibril, mana umatku? Mana yang pernah mengagungkan kelahiranku? Mana umatku orang kota bumi? Mana Masjid Al-Islah? Ketua DKM-nya, dia mah agak gedean, Pan. Pasti langsung cepat kelihatan katanya. Mana ini? Mana ini? Kan gitu deh. Masya Allah. Setelah begitu kata Jibril, Muhammad, kami tidak tahu umatmu terendam di sebelah mana. Yang penting kamu sekarang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menghadap Rasulullah, bertanya, ya Rabbi, ada apakah gerangan dipanggil? Kata Allah, Muhammad, kamu duluan pertama yang masuk surga. Masuklah Rasulullah ke dalam surga. Kita masih di luar. Kita masih di luar kita. Kita belum hidup. Belum hidup kita. Masih di luar. Rasulullah sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ Rasulullah merasa bahwa iseng, merasa kesepian, selalu melamun, galau. Apa kata Allah? Mengapa kau Muhammad banyak merenung, banyak melamun? Mengapa kamu seperti itu? Ya Allah, aku tidak enak di dalam surga sendirian. Apakah kurang cukup fasilitas? Cukup ya Allah. Gajimu cukup? Cukup. Mobilmu bagus? Bagus. Rumahmu mewah? Mewah. Gajimu cukup? Cukup. Fasilitas kerja disediakan? Sediakan. Kunjungan kerja ada? Kenapa ke DPR ini ya? Lupa saya. Gara-gara ngomongin cukup nih. Kalau Ustadz mah kurang melulu Pan ya. Ya Bu, kalau DPR mah udah cukup Bu, alhamdulillah. Dia mah mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar, alhamdulillah. Kata Allah, apa yang kau mau Muhammad? Apa kata Rasulullah? Ya Allah, masukkanlah umatku ke dalam sorga. Aku pengen ketemu dengan orang kota bumi ya Allah, yang wajahnya ya Allah remek-remek. Bu, mohon maaf ini kita di dunia kita ini wajahnya beda-beda ya. Ada yang pesek hitam lagi. Tapi nanti di akhirat, mohon maaf Pak RW, di akhirat kita nanti semua bagus. Wajahnya kayak wajah Nabi Yusuf, walaupun di dunianya begini-begini, nanti di akhirat kita wajah kita kayak Nabi Yusuf Pak. Badan kita yang sekarang pendek tuh ya, ada yang orang 5 jengkal tuh ya, pendek. Nanti mah tingginya seperti Nabi Allah Adam alaihi salam setelah dicuci di air mawar sorga. Orang mana ini? Orang kota bumi. Kenapa wajahnya begini sekarang? Wah iyalah, orang udah dicuci. Udah dicuci. Nah, makanya Siti Aminah Pak, Siti Aminah sebelum Rasulullah balik itu ke umatnya, menjemput umatnya, kita cerita di alam mahsyar. Dengan hikmah maulid ini, dengan hikmah maulid, nanti di hari kiamat ditanyakan oleh Siti Aminah kepada Siti Fatimah kepada ayahanda, Bapak, ada apa Nak? Di hari kiamat itu katanya semua pada telanjang. Tahu ibu telanjang? Telanjang tahu? Tahu?
Anak muda tahu telanjang ya? Semua pada telanjang. Apa kata Siti Fatimah, apakah tidak malu melihat seseorang pada telanjang? Dijawab oleh Rasulullah, hei anakku, di hari itu adalah hari la ya'lamu rajuli fil mar'ati, tidak mengetahui antar laki-laki terhadap perempuan, juga wala ta'lamu rajuli fil mar'ati, tidak mengetahui juga lelaki terhadap perempuan, perempuan terhadap lelaki. Jadi tidak saling mengenal, boro-boro melihatin anunya. Apalagi kalau yang telanjang nenek-nenek. Jadi tidak saling mengenal, tidak saling mengenal, boro-boro ngeliatin mana nih barang artis, mana nih barang artis. Kagak Pak, sibuk dengan apa? Sibuk dengan memikirkan diri pribadinya, takutnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan hisaban yang baik. Sibuk memikirkan berapa kali kita melakukan dosa, berapa kali kita melakukan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itu sibuk kita, istri sibuk. Kenapa? Di dunia sering selalu menentang kepada suaminya, bahkan melawan siang malam lagi. Suami juga begitu, sibuk memikirkan dosanya karena sering main ke tempat janda tidak ketahuan oleh istri. Sibuk waktu itu mempertanggungjawabkan amal diri pribadi masing-masing, boro-boro ngeliatin begituan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah saking panasnya, maka orang-orang terendam, matahari cuma 1 jengkal, satu kaul mengatakan cuma 3 jengkal, satu kaul mengatakan tinggal 1 meter. Bahkan di hari itu, hari panas, sebelum matahari dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panasnya luar biasa. Tapi kuntu safi'an lahu, keluarlah Rasulullah dari sorga. Aminah, ya umatku Aminah, ya umatku Sarma, ya umatku Laila, ya umatku Sarboah, di mana kalian sekarang lagi berada? Kita nyaut, orang yang cinta Rasulullah semuanya akan nyaut, ya Rasulullah Muhammad bin Abdullah, aku di sini, tolong dong, tolong. Kenapa ya bang kamu? Nih catatan amal hitam semua, kayak masuk neraka, tolong. Apa kata temennya? Kata temennya, kamu tenang saja, akan aku bawa ke dalam surga karena kamu bersahabat dengan orang-orang solihin. Alhamdulillah, makanya harus bersahabat. Inilah yang dikatakan ashabul yamin ma ashabul yamin. Teman bisa menolong juga di bawah. Ya Rasulullah, ini umatku, walaupun agak pesek tetap umatmu ini. Oh iya, ini umatmu. Orang mana? Kota bumi. Masukin ke dalam surga, masukin ke dalam surga, masukin ke dalam surga. Tuh, Rasulullah saking sayangnya kepada kita, Rasulullah saking sayangnya kepada umatnya, maka wajar kalau umatnya antusias, wajar kalau umatnya selalu merayakan dan rindu dengan acara hal-hal seperti ini. 2 tahun kita tidak bisa kumpul-kumpul, aturan pemerintah kan, tapi kita adalah masyarakat yang sami nawa'atona, mengikuti pelaturan, betul. Tidak ada yang dinamakan Islam itu radikal. Kata pemerintah, hoi, sholatnya jauh-jauh tuh, spasinya apa, semeter spasinya, semeter. Ngikutin, alhamdulillah. Setelah demikian, yang paling repot Bapak, yang paling repot tidak boleh berteman berdekatan dengan istri. Katanya harus jaga jarak. Emang barang suami 2 meter gitu, sehingga tidak boleh dekat. Itu mah nyolong itu mah. Ditanya apa aparat, kamu berdekatan dengan istri? Kagak, paling seminggu 2 kali. Belum. Dekat jauh, itu mah nyolong itu mah. Tapi umat muslim, umat Islam adalah umat yang selalu patuh, karena umat Islam bukan umat yang radikal, tapi rahmatan lil alamin. Bu, setiap maghrib ibadah kita tuh
masuk ke dalam masjid, orang imam dia yang azan, orang yang imam kita ngemakmum, masuk aja ke masjid, bagus bau, mendingan di masjid. Al masjid hisnun minas syaiton, masjid itu adalah salah satu tempat yang jauh daripada setan. Maka orang yang tidak pernah ke masjid dia adalah teman. Al masjid hisnun minas syaiton, masjid itu setan, jauh daripada setan. Setan takut sama masjid, berarti orang yang tidak mau ke masjid adalah, jangan nunjuk ke saya, biasa aja ke sana. Kenapa demikian? Karena masjid adalah tempat ibadah, tempat merenung. Begini aja di masjid, Allah tidur enak tidurnya di masjid mah. Kenapa? AC dingin kagak bayar, pas betul. Matak mending di masjid Bapak. Zikrul hisnun minas syaiton, zikir juga jauh daripada setan. Maka inilah yang akan kita bawa menghadap Allah, mendapat syafaat dari Rasulullah. Zikir, salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enak kalau kita di masjid seperti itu bacanya. Jadi kalau kita lagi berantem sama bini, ke masjid. Walaupun tidur kagak ada yang bangunin, yang penting tidurnya duduk aja. Awalnya makin kenceng, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini orang lama amat zikirnya. Tahu-tahu dari maghrib pulang jam 12. Bapak dari mana? Zikir. Kok itu matanya merah bener? Zikirnya kekuatan. Ke masjid, insya Allah di masjid kita barokah, di masjid kita nyaman. Bahkan mengadukan perkara kita lewat sholawat di dalam masjid, menurut Sunan Kalijaga lebih cepat terijabahnya. Kenapa? Ruangannya luas, energi banyak di dalam masjid, banyak energi yang zikir di dalam masjid. Maka ke masjid, terus ke masjid, duduk. Menurut Sunan Kalijaga, ketika kita baca sholawat di dalam masjid, maka seluruh malaikat merongrong terhadap kita, mendekati terhadap kita. Apa kebutuhanmu? Apakah punya kreditan? Enggak, ini mah pertanyaan doang kok, semuanya ngejawab. Kayak akur gitu ya. Yang tidak terbayar itu, yang dikejar-kejar kolektor, gancang ke masjid. Kalau ada kolektor, berangkat ke masjid. Saya ke masjid dulu. Nggak bakalan kolektor nagih hutang di masjid. Yang lama aja di masjid. Sallallahu. Masjid luar biasa. Ini masjid kita. Oh, masya Allah. Nanti ini akan jadi kapal di dalam surganya Allah, menuju surganya Allah. Kita pada megangin ke tiang. Makanya alhamdulillah ini tiang udah banyak. Jangan diperbanyak lagi ini. Ada kan yang masjid 1000 tiang? Ada masjid 1000 pintu, ada masjid 1000 tiang. Itu kalau kita sholat ngebentur melulu, tarang kita Allahu Akbar. Tiang lagi ayah geser ke sini, Allahu Akbar. Tiang 1000 tiang, pernah salah sholat di situ sampai merengket saya, masya Allah. Ini tiang banyak amat. ada. Makanya ini udah banyak, bagus. Kita nanti megangin di tiang. Ibu-ibu jangan lewat dari situ, nanti pegangin tuh tiang tuh. Aku bawa ini tiang saya dulu pernah duduk di sini gitu. Tiang masjid bagus, banyakin. Alhamdulillah ini pembangunan masjid, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Alhamdulillah, barang siapa yang membangun masjid, maka kita sama dengan membuat rumah di dalam sorga. Sorga kita bagus, empernya juga bagus, empernya nggak bakalan rontok di sorga mah dengan ibadah kita. Yang ketiga, bisa kita merayakan maulid tadi di qiraatil Quran. Kenapa Ustadz dengan Al-Quran? Karena Al-Quran hisnun minas syaiton. Karena orang yang sering membaca Al-Quran, setan jarang dekat.
Bapak nggak bisa baca Quran, bisanya qul huwallahu ahad Allahus samad 1000 kali. Kalau istri lagi marah-marah, bacain Al-Qul Ikhlas 1000 kali. Lu marah-marah melulu. Kalau yang namanya nggak punya duit mah semuaan tolol. Jangan begitu lu. Nih, gua bacain lu Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Apa kata istrinya? Gua juga kemarin denger. Gua juga mau bacalah qul huwallahu ahad. Sama-sama baca, istri sama suami, nggak apa-apa. Kalau tidak bisa baca Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai ke Nas, cukup baca kulhu. Berapa kali Ustaz? Kalau hari Senin, menurut dalam kitab Mambaul Hikmah, menghadap itu ke arah timur, insya Allah kita diberikan gampang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, baca surat Al-Ikhlas, insya Allah bermanfaat di dunia wal akhirah. Alhamdulillah. Bacain aja. Ustaz bagaimana prakteknya? Datang aja ke rumah saya. Ini mau hitung promosi baik. Ada praktek, ada. Insya Allah kita bareng-bareng. Maksudnya bukan apa-apa, bareng-bareng untuk berbicara awal tadi bahwa maulid itu boleh dengan Al-Quran. Yang satu baca Yasin, yang satu baca Al-Kahfi Alhamdulillah, yang satu baca surat Al-Mulk. Sama Bu, luar biasa. Dalam kata hadis tadi, man azama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah. Allah juga berfirman lewat Al-Quran, walladzina amanu billah. Walladzina amanu billah. Ih, kayak odol. Kalau dipencet baru nyaut. Wa rasulih walau yufarriqu. Atau odol. Kamu tahu odol? Namanya Pak Pepsoden. Pas dibaca sama anak kecil, apa ini anak Pepsodeden. Coba baca odol. Betul? Wa rasulillah walau yufarriqu baina adin minhum ulaika sayu'tihim ujurahum wallahu ghafurur rahim. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membicarakan terhadap kita, memberikan tahu terhadap kita, walladzina amanu billah. Orang-orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakin segala sesuatunya adalah dari Allah. Betul? Nikmatin sama kita bahwa ini adalah pemberian Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa rasulillah, dan orang-orang yang iman terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walam yufariqu baina ahadin, dan tidak membeda-bedakan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Nuh. Semua jumlah Nabi itu 124.000. Berapa Pak? 124.000 Nabi. Yang tercatat dalam Al-Quran 25 Nabi. Ingetin ya, yang kita suka lupa itu Adam, Idris, Nuh. Sering lupa ya, sering lupa. Nggak apa-apa, yang penting tahu berapa jumlah Nabi. 25. Wow. Coba sebutin satu-satu dah, kagak tahu. Nah, tidak membeda-bedakan bahwa Adam sebagai Nabi, Idris sebagai Nabi, Nuh sebagai Nabi, bahkan sampai Isa. Isa bukan Tuhan tetapi Nabi. Ini kita di akhirat nanti, setelah kita kebanjiran, setelah kita panas, merasakan kepanasan yang sangat luar biasa, kita nanti berangkat ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolong kami ini, karena kamu adalah Abul Bashar, kamu adalah bapak kami, bapaknya manusia, tolong kami ini. Apa kata Adam? Mohon maaf, hei orang kota bumi,
saya tidak bisa memberikan pertolongan terhadap kalian karena saya pernah melakukan satu kali kesalahan, dimakan sama saya, nyangkut di tenggorokan. Tuh ininya pada ngejendol. Ini buah kuldi ini di sini. Ini buah kuldi Bapak. Dulunya perempuan Siti Hawa juga makan, nonjol di dada. Ini buah kuldi awalnya, sehingga jadi kemauan laki-laki. Makanya harus ditutup dengan rapi. Kalau tidak, laki-laki banyak yang ngejengkang. Masya Allah, gede amat gitu. Gede amat gitu ya. Ini dulunya. Kata Adam, saya tidak bisa memberikan pertolongan. Untung ibu-ibu teteknya ditaruh di sini. Bagaimana kalau teteknya ditaruh di pantat? Kalau anaknya mau nyusu nonggeng. Kalau mau nyusu nonggeng. Tapi Allah pantaskan di sini. Ini adalah dulunya memakan buah kuldi. Nah, kata Nabi Adam, saya dengan halnya kesalahan tersebut memakan buah kuldi sehingga saya tidak bisa memberikan pertolongan terhadap kalian. Coba toh, berangkat kalian. Berangkatlah terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nabi Nuh, kau adalah seorang nabi, tercatat bahwa kamu nabi, seorang nabi yang sangat juara. Tolong kami agar kami bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Mohon maaf, hei orang kota bumi, saya juga tidak bisa memberikan pertolongan terhadap kalian karena aku juga punya kesalahan, aku punya amanah. Anak saya Kanan tidak nurut terhadap orang tua, satu anak tidak bakti terhadap orang tua, ini menjadikan salah satu beban sehingga saya tidak bisa memberikan pertolongan terhadap kalian. Di kampung saya ada anaknya 6, semua jadi anak pang. Tahu anak pang? Yang kupingnya gede itu ya, terus ininya rambutnya panjang, terus bawa motor itu tuh, bawa motor Vespa, bannya 28, prang, Masya Allah. Itu apapun dikaitin di situ, atap, baju, celana, sempak, segala macam. Betul. Itu sudah merusak citra keluarga sebetulnya. Ada yang lebih parah, manusia dicet. Iya, manusia apa namanya itu? Manusia blond, manusia silver lagi. Sambil bawa kardus ya. Iya bang, iya bang. Masya Allah, kemarin ada lewat ke pesantren saya, kata saya berhenti kamu. Ada apa katanya bang? Berhenti. Emang gue takut sama manusia? Kagak, saya berhenti lo. Bagaimana lu nanti malam kalau jima sama istri lu? Hah? Ini harus dikupas ini. Waduh, apa saya kerik nih? Apa saya kerik pakai golok nih? Jangan Pak Ustadz, jangan lo, panik. Kagak dapat katanya Pak Ustadz harus pakai minyak. Minyak apa? Minyak tanah. Atuh udah beli sono. Duitnya kagak ada Pak Ustadz, katanya saya minta duit dulu. Belum. Atuh duit saya akhirnya. Kata saya, aduh, Masya Allah, pegal saya ngelihat orang begitu. Betul? Itu satu anak. Kenapa di zaman akhir zaman seperti ini ada yang begitu? Dulu mah kagak ada zaman kita Buya. Kagak ada, apa kagak nemu? Kagak nemu lah. Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Allah Nuh alaihi salam tidak bisa memberikan syafaat karena anaknya durhaka terhadap orang tua. Hati-hati dengan anak kita. Kadang-kadang suka ngelunjak, kadang-kadang kita kalah sama anak. Ibu-ibunya pengen ke pantai, tidak diikutin oleh suaminya. Apa kata ibu-ibu? Nak, ada apa mah? Ngomong no sama bapak lu, gua pengen jalan-jalan gitu, jangan ngomongin gua, lu aja yang pengen jalan-jalan. Apakah anak-anaknya? Bapak saya pengen jalan-jalan. Tadi mama lu, sekarang lu. Enggak, ini mah saya. Ya udah tuh, ayo berangkat. Ya, kalah aja sama anak mah. Maka hati-hati dengan anak. Seperti Nabi Allah Nuh alaihissalam. Berangkat lagi kita. Terakhir, berangkat kita terhadap Nabi Allah Isa alaihissalam. Wahai Isa, kau adalah seorang nabi yang hebat, tidak punya bapak, nanti hidupnya 2 kali, bahkan tidak punya istri. Kata Nabi Isa,
Lu siapa? Gua orang kota bumi. Ada apa? Minta tolong pengen masuk ke surga. Apa kata Nabi Isa? Kagak, gua juga kagak bisa nolongin lo, karena gua juga dipernahkan disebutkan oleh umat-umat saya dianggap sebagai nabi. Saya ini bukan saya dianggap sebagai Tuhan. Saya ini bukan Tuhan. Saya ini cuma hanya Rasulullah, hanya utusan Allah. Maka dengan dianggapnya Tuhan, saya tidak bisa memberikan pertolongan terhadap kalian. Mohon maaf. Terakhir kita berangkat kepada Rasulullah, langsung dirangkul, langsung diambil oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, siapapun, suku manapun, wajahnya bagaimana, yang penting ini catatan adalah manusia muslim, maka berangkat denganku ke dalam surganya Allah Subhanahu. Enak di dalam surga, luar biasa enaknya Bapak. Apalagi tercatat untuk laki-laki, satu laki-laki pertama perdana hadiah dari Allah masuk surga 70 bidadari kali 2 susunya berapa? 100. Ngojain kita di sono, berenang kita di susu. Pertama masuk 70 bidadari. Kata ibu-ibu, Ustadz, bagaimana dengan ibu-ibu? Tenang saja, ibu-ibu nanti di surga walaupun bidadari pada cakep, pada cantik, tapi akan terkalahkan oleh ibu-ibu kecantikannya. Jadi perempuan yang dibawa dari dunia sampai masuk ke dalam surga mengalahkan kecantikannya bidadari. Apa kata teman saya? Masa iya sih Ustadz, saya nanti akan cantik? Iya, kalau amal mulu ada. Kalau kagak ada malu suka ngelunjak apa suami dijejak ke neraka. Memang bapak-bapak, kalau kita ngelihat secara kisah Rasulullah dilahirkan oleh Rasulullah, kita kan memperingati kelahiran Rasulullah. Dulu Rasulullah dilahirkan, yang tanggung jawab 1 minggu itu ibunya. Siapa ibunya? Aminah. 1 minggu diurus oleh Aminah, ditetein, biasa ditetein. Setelah 1 minggu dikasih ke kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Apa kata kakeknya? Ya udah sini, karena kewajiban yang ngurus anak adalah suami, yang ngurus dapur suami, yang nyapu harus suami, yang nyuci harus suami. Sebetulnya dalam kehidupan agama mengatur hukum syara semuanya harus suami harus nyapu, suami harus nyuci. Kalau tidak mampu nyapu, tidak sanggup nyuci, sediain pembantu. Jelas? Apa kata ibu-ibu? Terus katanya, terus biar kedenger katanya, terus katanya, iya terus katanya, iya nyapu suami, ngurusin anak suami, masak suami, terus katanya, terus Ustaz, terus katanya, ngasih duit ke istri, terus katanya Ustaz, terus bahkan mandiin, kalau istrinya tidak mau mandi, yang mandiin istri, terus Ustaz katanya, terus. Ibu mah apa tugasnya? 1 doang. Kalau perempuan 1, nurut, taat kepada suami. Disuruh nyapu, disuruh nyuci. Wih, denger. Lu lagi. Ibu mah syaratnya nurut sama suami, manut sama suami, semuanya kewajiban suami. Tapi kalau ibu disuruh harus Bu nyapu, Bu masak, Bu netein anak, itu tugasnya. Nah, Rasulullah dulu dikasih ke kakeknya, berhubung kakeknya orang banyak duit. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib.
Ingat ini, ada Abi Tholib, ada Abu Muthalib. Nah, dikasih ke kakeknya. Kata kakeknya, waduh, gua sama cowok kagak ada tetenya. Gimana nyusuin? Kan nyusuin mah harus pakai tet. Nah, berhubung dia orang banyak duit, dikumpulkanlah orang kota-kota Mekah. Wahai janda-janda yang ada di kota Mekah, kumpul, siapa yang bisa nyusuin Muhammad, maka jaminannya emas dan duit. Itu yang mau kuli nyusu, ngantri itu janda, masya Allah, ngantri. Muhammad diasongin menurut kaul doib, ayo Muhammad nyusu. Pas disusuin, dikeluarin susunya segede helm, susu Arab. Waduh, kata Muhammad, masya Allah, gede amat ini. Ini kaul doib. Kata satpam, mundur, susu lu udah nggak kepake, kegedean. Waduh, mundur itu janda. Ya udah, kalau nggak kepake mas saya jalan. Udah jalan, susu sih segede itu. Satu lagi maju, diangsongin, pentilnya segede begini. Waduh, bagaimana masuknya? Mulut anak kecil, pentil segede begini. Waduh, gede amat ini. Muhammad begini, udah kata satpam mundur, pentilnya kegedein, tolol. Mundur. Nah, ada yang dibuka langsung panjang sejengkal, masya Allah. Ini mah bekas kata. Nah, siapa yang dapat? Siti Halimah. Jelas, Siti Halimah datang, assalamualaikum ya Abu Tholib. Waalaikumsalam. Siapa namamu? Nok. Siapa namamu? Nama saya Halimah. Buka tetenya. Enggak, kata Halimah, saya emang enggak mau buka tete. Kenapa? Karena ini adalah salah satu aurat yang tidak saya pernah perlihatkan kepada siapapun selain daripada suami saya. Bagus, kata Abu Tholib. Coba nih, siniin Muhammadnya, dipangku Muhammad, terus dibukain tetenya, langsung Muhammad maulah dia nyusu terhadap Halimah, maka 4-5 tahun diurusin sama Halimah. Masya Allah. Ternyata Halimah ini walaupun perempuan krempeng, walaupun perempuan tipis, walaupun perempuan yang tidak ada dagingnya, tetapi dia adalah perempuan solihah yang tidak pernah melakukan zina, yang tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, sehingga diterima air susunya oleh Muhammad. Dengan mujizatnya Muhammad, setelah netek terhadap Halimah, yang tadinya badan Halimah itu krempeng tipis, setelah dikenyot tetenya menjadi gemuk, montok, bahenol, nerkom, ginar Spanyol, molek. Halimah molek jadinya. Bapak, Halimah cakep bener. Nah, kenapa? Susunya ditetein Muhammad. Masya Allah. Maka ibu-ibu kalau ada Muhammad, ganteng kasih. Nah, Muhammad nih, Muhammad Danuri, Muhammad Anta. Gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, 1 jam kurang 10 menit. Nah, maka dengan ini saya mohon maaf, kita cerita Rasulullah setelah diurus oleh Halimah, umurnya itu 4 tahun, insya Allah dilanjutkan lagi nanti di kota bumi berikutnya tanggal sekian. Nanti ada itunya, tuntut saja.